Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Pradita dari kelas 12 RPL 2. Konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Tempat PKL Bapenda, periode PKL 4 Juli sampai 20 Oktober 2025. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PKL pembuatan aplikasi sistem informasi inventaris berbasis website. Hal-hal yang akan saya presentasikan, yang pertama deskripsi kegiatan, kedua alat dan bahan, ketiga tahapan pengerjaan, keempat hasil yang dicapai. Deskripsi kegiatan: pengamatan proses pendapatan inventaris di Bapenda yang masih manual. Pencatatan manual menyebabkan rawan salah, lambat dicek, sulit memantau barang masuk atau keluar. Solusi yang dibuat: sistem informasi inventaris untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan barang. Alat dan bahan: yang pertama, laptop dengan prosesor AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, dan penyimpanan internal 268. Yang kedua, Windows 11. Yang ketiga, browser. Saya menggunakan Chrome dan Microsoft Edge. Text editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Kelima, web server, saya menggunakan SAMPP versi 3.3.0. Bahasa pemrograman, saya menggunakan PHP native. Database, saya menggunakan MySQL versi 2.1.0. 8, HTML5, CSS3, dan Bootstrap 5.3. 9, saya menggunakan Draw.io versi 28.2.5. Yang ke-10, saya menggunakan Balsamiq versi 4.8.6. 11, koneksi internet dan modul referensi. Tahapan pengerjaan, saya menggunakan metode waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan, kedua, perancangan sistem, ketiga, pembuatan program atau testing, 4, pengujian sistem atau testing, 5, pemeliharaan. Hasil yang dicapai: pertama, algoritma di sini ada dua hak akses, yaitu admin dan petugas. Flowchart, sama seperti algoritma, ada admin dan petugas. Entity relationship diagram, skema tabel, dan aplikasi. Hasil yang dicapai, yang pertama flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah bagan alir atau diagram arus, adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Bagan ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Yang pertama, flowchart admin. Ini akan mulai menampilkan halaman login. Admin memasukkan username dan password. Username dan password benar. Jika benar, menampilkan dashboard admin. Jika salah, akan kembali ke halaman login. Di dashboard admin, ada lihat barang. Jika ya, lihat data barang. Jika ya, lihat data barang. Halaman lihat data barang, apakah mau kembali ke dashboard? Jika ya, kembali ke dashboard. Jika tidak, tetap di halaman data barang. Dilihat data barang. Jika tidak, akan ke kelola user. Jika ya, halaman kelola user.
akan ke halaman kelola user. Di kelola user ada tambah user jika ya admin mengisi nama, password, dan role untuk user baru. Lakukan aksi akan menyimpan ke database. Jika tidak, edit password user. Jika ya, admin memilih user yang passwordnya ingin diubah. Lakukan aksi akan menyimpan ke database. Jika tidak, hapus user. Jika ya, admin memilih user yang ingin dihapus. Lakukan aksi dan akan disimpan ke database. User akan terhapus. Jika tidak, kembali ke halaman kelola user. Jika kelola user tidak, akan ada cetak laporan. Jika ya, admin akan ke halaman cetak laporan. Anda yakin ingin mencetak laporan? Jika ya, membuat laporan data barang yang diambil dari database. Jika tidak, kembali ke halaman cetak laporan. Cetak laporan jika tidak, ke logout. Jika ya, jika tidak, kembali ke dashboard admin. Jika ya, halaman akan menampilkan halaman login dan selesai. Yang kedua, flowchart petugas. Mulai menampilkan halaman login. Petugas memasukkan username dan password. Username dan password benar jika ya menampilkan dashboard petugas. Jika tidak, menampilkan halaman login. Di dashboard petugas ada kelola barang. Jika ya, petugas akan masuk ke halaman kelola barang. Di halaman kelola barang ada tambah barang. Jika ya, menambahkan barang. Yakin ingin menambahkan barang. Jika ya, menambahkan barang ke database. Jika tidak, kembali ke menambahkan barang. Jika tidak menambahkan barang, update barang. Jika ya, mengupdate barang. Anda yakin ingin mengupdate barang? Jika ya, mengupdate barang dan simpan ke database. Jika tidak, kembali ke mengupdate barang. Update barang jika tidak, hapus barang. Jika ya, menghapus barang. Anda yakin ingin menghapus barang? Jika ya, menghapus barang dari database. Jika tidak, kembali ke menghapus barang. Jika tidak kelola barang, maka petugas bisa ke barang masuk. Jika ya, menampilkan halaman barang masuk. Anda yakin ingin menginput barang masuk. Jika ya, menambahkan stok barang ke database. Jika tidak, kembali ke halaman barang masuk. Barang masuk jika tidak, barang masuk jika tidak, petugas akan ke barang keluar. Jika ya, menampilkan halaman barang keluar. Anda yakin ingin mengeluarkan barang? Jika ya, mengurangi stok barang dari database. Jika tidak, akan kembali ke halaman barang keluar. Barang keluar jika tidak, petugas akan ke cetak laporan. Jika ya, menampilkan halaman cetak laporan. Anda yakin ingin membuat laporan? Jika ya, membuat laporan data barang yang diambil dari database. Jika tidak, akan kembali ke halaman cetak laporan. Cetak laporan jika tidak, petugas logout. Jika tidak, petugas masih berada di dashboard petugas. Jika ya, kembali ke halaman login dan selesai. Yang kedua adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa sih ERD itu? ERD adalah diagram visual yang memodelkan struktur logis basis data dengan menunjukkan objek atau entitas
dan hubungan antar entitas beserta atributnya sangat berguna dalam perancangan sistem informasi data terstruktur, efisiensi, dan mudah dipahami oleh tim pengembangan dan pemangku kepentingan. IRD terdiri dari simbol-simbol seperti persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, dan belah ketupat untuk relasi, serta menjelaskan kardinalitas, yaitu satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama, barang. Barang mempunyai atribut ID barang, nama barang, kategori, satuan, stok, tanggal masuk, dan keterangan. Barang keluar mempunyai atribut ID keluar, ID barang, tanggal, jumlah, tujuan, keterangan, dan petugas. Entiti barang masuk mempunyai atribut ID masuk, ID barang, tanggal, jumlah, sumber, keterangan, dan petugas. Di barang ada primary key. Primary key ini beratribut ID barang. Dan di barang masuk juga ada primary key yang beratribut ID barang. Dan ada juga foreign key dengan atribut ID barang. Di barang keluar ada primary key dengan atribut ID keluar dan foreign key dengan atribut ID barang. Yang selanjutnya skema tabel. Apa sih skema tabel? Skema tabel adalah cara sederhana yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman dan implementasi untuk mendeklarasikan skema data tabular. Begini tampilan skema tabelnya. Seperti di IRD tadi. Hasil yang dicapai 3 aplikasi. Ini halaman login aplikasi sistem informasi inventaris. Kita akan login menggunakan akun admin. Ini yang terjadi jika login Anda berhasil. Di dashboard admin ada total barang, tugas, barang masuk, barang keluar. Di sini admin bisa melihat barang. Ada tangga, kertas 4 dengan daftar barang dengan nama barang, kategori, satuan, stok, tanggal masuk, keterangan. Kita kembali ke dashboard dan admin bisa mengelola user. Di sini admin bisa menambahkan user. Kita coba tambahkan user dengan username Rehan dan passwordnya 123. Untuk role-nya kita pilih petugas. Simpan. Di sini terlihat penambahan user berhasil. Rehan ada di sini. Dan untuk role-nya adalah petugas. Kita bisa mengedit password Rehan ini dengan edit password. Kita isi dengan 321. Lalu simpan perubahan. Perubahan password berhasil, oke. User juga bisa dihapus. Pilih user mana yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Lalu kita klik OK. Terlihat di sini Rehan sudah terhapus dari user, dari daftar user. Kita kembali ke dashboard. Di sini ada cetak laporan. Admin bisa mencetak laporan barang. Ini laporan barang seperti yang di daftar barang tadi. Kita juga bisa menyimpannya ke PDF dengan mengklik ini.
Barang akan tersimpan di folder kalian. Kita kembali lagi ke dashboard admin dan logout. Kita coba login dengan akun petugas. Oke, dan ini tampilan dashboard petugas, hampir sama seperti dashboard admin tadi. Tapi di sini berbeda dari dashboard admin. Petugas bisa mengelola barang. Ini tampilan barang yang dilihat dari ini tampilan barang yang tadi terlihat di petugas, di admin. Petugas bisa menambahkan barang. Kita klik tambah barang. Kita isi nama barang. Nama barangnya kertas. Kertas. Kategorinya adalah ATK, alat. Kita pilih kategori ATK. Kita pilih satuannya 10. Stok awalnya 2. Ini kita kasih tanggal masuk hari ini saja. Keterangannya untuk menggambar. Lalu kita klik simpan barang. Nah, ini barang berhasil ditambahkan. Oke. Ini barang yang tadi kita tambahkan. Kertas. Kategori ATK, satuannya 10, stoknya ada 2. Tanggal masuk tanggal 11 bulan 12 tahun 2025. Keterangannya untuk menggambar. Di sini kita juga bisa mengedit barang tersebut dengan klik pilih barang yang ingin diedit, lalu klik edit. Kita ganti nama menjadi Blender. Untuk ininya tadi elektronik. Jumlah barangnya 1, stoknya ada 10. Tanggalnya sama, kita ganti keterangannya. Untuk memblender buah. Kita klik update. Di sini terlihat barang yang tadi kita edit akan berubah. Kita juga bisa menghapus barang. Kita pilih terlebih dahulu barang yang ingin dihapus, lalu klik hapus. Yakin ingin menghapus barang, kita klik OK. Barang akan terhapus. Kita kembali ke dashboard. Admin bisa memasukkan barang dengan pilih barang yang ingin pilih barang yang ingin ditambahkan. Kita klik kertas A4. Jumlah yang ingin ditambahkan 100. Tanggal ditambahkannya kemarin. Sumbernya dari pasar. Keterangannya untuk print. Kita simpan. Kita bisa melihat di daftar barang ini kertas A4 yang tadi kita tambahkan. Ini tadi satuannya berubah menjadi 100. Kita bisa keluar dan kita juga bisa mengeluarkan barang. Kita pilih barang terlebih dahulu. Kita pilih ini karena stoknya banyak. Kita kurangi stoknya 100. Untuk tanggalnya hari ini dan tujuannya untuk print tentu saja. Ini keterangannya. Saya
kehabisan kertas. Lalu klik simpan. Maka barang yang kita keluarkan tadi akan berkurang stoknya. Ini dia menjadi 5. Kita keluar. Di sini petugas juga bisa mencetak laporan seperti admin tadi untuk memberikan bukti. Ini dia. Dan juga bisa menyimpan seperti admin tadi. Jika admin juga bisa logout, tentu saja. Apa yang akan terjadi jika password salah seperti ini? Nah, kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi antara lain: 1. Terjadinya kesalahan dalam penulisan kode program atau error. 2. Kesulitan dalam menyesuaikan alur sistem dengan kebutuhan pengguna. 3. Kendala dalam pengelolaan database, relasi antar tabel. 4. Keterbatasan waktu dalam penyelesaian proyek. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 1. Mencari referensi dari internet dan buku pemrograman. 2. Berdiskusi dengan pembimbing lapangan dan guru pembimbing. 3. Melakukan uji coba sistem secara berkala. 4. Mengatur waktu pengerjaan proyek dengan baik dan disiplin. Mungkin segitu saja presentasi laporan laporan PKL saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Wal topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.